Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang baik ini, kita nanti akan membahas sebuah tema yang berjudul tanda-tanda ataupun ciri-ciri orang yang didampingi oleh khodam pasukan gaib, atau orang Jawa sering mengatakan khodam bolo sewu. Orang yang didampingi oleh khodam pasukan gaib atau khodam bolo sewu ini tidak semua orang dan tidak sembarangan orang. Jadi hanya ada orang-orang tertentu dan hanya orang-orang spesial saja yang didampingi oleh khodam pasukan gaib ataupun khodam bolo sewu ini. Kalau dulu atau yang dulu kita pernah membahas tentang khodam yang lebih dari satu gitu ya. Tetapi kalau ini adalah pasukan gaib yang itu bergerombol-gerombol bahkan ribuan gitu ya. Atau yang dinamakan bolo sewu. Kalau orang-orang Jawa atau leluhur-leluhur kita itu mengatakan khodam bolo sewu. Lalu apa saja ciri-ciri ataupun tanda-tandanya orang yang didampingi oleh khodam bolo sewu tersebut? Ciri-ciri yang pertama, orang yang didampingi oleh khodam bolo sewu, biasanya orang tersebut memiliki prabowo yang luar biasa, memiliki prabowo yang sangat tinggi, memiliki wibawa yang sangat luar biasa. Jadi kewibawaan di dalam dirinya itu sangatlah besar, sangatlah tinggi, sehingga orang yang ketika di dalam perkumpulan tersebut itu sangat menghormati orang tersebut. Bahkan orang lain melihat matanya, melihat wajahnya itu pun segan. Itu karena wibawanya yang sangat tinggi tersebut. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, orang yang didampingi oleh khodam bolo sewu biasanya mempunyai kata-kata yang akan diikuti oleh orang lain. Kata-katanya akan dituruti oleh banyak orang. Tidak hanya satu dua orang, tetapi kebanyakan orang itu akan mengikuti kata-katanya. Orang lain akan ikut dengan apa yang diucapkan orang tersebut. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, orang yang didampingi oleh khodam bolo sewu, biasanya orang tersebut memiliki jiwa pemimpin yang sangat tinggi. Orang tersebut akan dihormati di dalam perkumpulannya ataupun di sekelilingnya. Dia akan dijadikan pemimpin. Baik itu pemimpin dari sekelilingnya, komunitasnya, atau bahkan pemimpin negeri, atau pemimpin pemerintahan, atau juga bahkan pemimpin di dalam satu keagamaan. Itu juga bisa. Jadi orang yang didampingi oleh khodam bolo sewu ini akan sangat berpengaruh di masyarakat. Akan sangat dihormati, akan sangat diikuti oleh kata-katanya. Ini orang yang mempunyai khodam bolo sewu. Jadi dia sangat berpengaruh. Sangat sekali berpengaruh di dalam perkumpulannya, di dalam desanya, di dalam kotanya. Bahkan orang tersebut sangat berpengaruh di dalam kemasyarakatan. Itu. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, orang yang didampingi oleh khodam bolo sewu, orang tersebut biasanya sering bermimpi melihat pasukan gaib, atau bermimpi melihat banyak orang di dalam mimpinya, tetapi tidak ada yang dia kenal. Dia sering bermimpi melihat pasukan gaib, atau melihat mimpi orang-orang di dalam kerumunan gitu ya, tapi orangnya itu sangat banyak sekali dan tidak ada yang kenal. Itu biasanya orang tersebut memiliki khodam bolo sewu. Itu. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, biasanya kalau orang itu bermimpi itu akan sering melihat kerajaan-kerajaan gaib atau kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, bahkan di dunia, atau hanya lambang-lambang kerajaan. Itu dia akan nampak di dalam mimpinya tersebut. Ya, dia akan melihat seperti simbol kerajaan, atau dia melihat kerajaan yang cukup besar, atau kerajaan-kerajaan gaib. Itu dia akan ditampakkan di dalam mimpinya tersebut. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, orang yang didampingi oleh khodam bolo sewu, itu biasanya orang tersebut akan sering melihat atau merasa di dalam di sekitarnya itu ada banyak orang, dan orang-orang tersebut itu sedang menjaganya. Itu kalau dari penglihatannya gitu ya.
Jadi dia akan merasa gitu ya, akan merasa bahwa di sekitarnya itu akan ada banyak orang, tetapi orang-orang tersebut tidak hanya cuek kepadanya, tetapi orang-orang tersebut menjaganya. Itu dia akan merasa seperti itu. Jadi dia tidak akan merasa kesepian karena dia merasa ada banyak orang di sekelilingnya. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, orang yang didampingi oleh Khodam Bolo Sewu, biasanya orang tersebut akan sulit untuk diterawang ataupun untuk diramal. Dia akan sangat sulit karena apa? Karena ada yang melindungi dirinya. Tidak hanya satu Khodam loh, bahkan banyak Khodam, banyak pasukan, banyak Bolo Sewu. Jadi itulah yang menutupi dari dirinya, yang melindungi dirinya supaya tidak bisa diramal. Tuh. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, orang yang didampingi oleh Khodam Bolo Sewu, dia itu tidak akan pernah merasa kesepian dimanapun dia berada. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dia akan merasa bahwa di sampingnya, di sekelilingnya itu ada banyak orang. Walaupun tempat itu sepi, dia akan merasa di sekelilingnya ini ada banyak orang, dan orang tersebut menjaganya gitu loh. Jadi dia tidak akan pernah merasa kesepian karena dia memiliki pasukan, dia memiliki Bolo Sewu tersebut. Tuh. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, orang yang didampingi oleh Khodam Bolo Sewu, biasanya orang tersebut mempunyai keberanian yang sangat luar biasa. Orang tersebut sifat beraninya ini akan menggebu-gebu. Karena apa? Dia merasa dia dilindungi oleh banyak orang. Dia dilindungi oleh banyak Khodam. Dia dilindungi oleh pasukan gaib. Jadi dia akan tenang. Baik itu di dalam kehidupan manusia ataupun di kehidupan gaib. Misal ada tempat wingit atau tempat angker gitu ya, dia juga tidak akan merasa takut. Karena apa? Dia sudah dilindungi oleh Khodam-Khodamnya tersebut. Itu. Kemudian ciri-ciri yang terakhir, orang yang didampingi oleh Khodam Bolo Sewu, biasanya orang tersebut akan peka terhadap serangan-serangan gaib. Baik itu serangan dari manusia gitu ya, atau serangan dari makhluk gaib. Dan ketika dia masuk ke dalam dunia gaib, ketika ada serangan itu dia akan peka. Walaupun orang tersebut tidak pernah belajar ilmu spiritual. Dia walaupun tidak pernah mempelajari ilmu spiritual atau kekuatan yang supranatural gitu ya, atau dunia-dunia supranatural, dia tidak tahu. Tetapi dia akan peka terhadap serangan-serangan dari makhluk gaib. Dan juga dia itu biasanya itu bisa berkomunikasi dengan baik dengan makhluk gaib. Jadi dia suka berkomunikasi, bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib. Bahkan saking dia ini bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib, ketika ada kesulitan, dia akan dibantu oleh Khodam-Khodamnya tersebut, Khodam Bolo Sewunya tersebut. Misal gitu ya, ketika ada mobil mogok gitu, dan mobil itu adalah mobil tronton seumpama, ketika didorong oleh 10 orang, itu tidak akan kuat karena mobil tronton itu sangat berat. Tetapi ketika orang tersebut mendorong, walaupun dengan sendirian, itu akan kuat. Karena apa? Dia didampingi dan dibantu oleh Khodam Bolo Sewunya tersebut. Ini sudah banyak pengalaman. Sudah banyak pengalaman bahwa Khodam Bolo Sewu ini itu sangat bermanfaat. Insya Allah nanti kemanfaat dari Khodam Bolo Sewu akan kita bahas di video selanjutnya gitu ya. Dan sekali lagi, tidak sembarang orang yang didampingi oleh Khodam Bolo Sewu ini. Hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang tertentu yang didampingi oleh Khodam Bolo Sewu tersebut. Nah, itulah sahabat-sahabat beberapa ciri-ciri orang yang didampingi oleh pasukan gaib, Khodam pasukan gaib ataupun Khodam Bolo Sewu. Walaupun panjenengan memiliki Khodam Bolo Sewu, jangan pernah Anda membanggakan Khodam Anda. Jangan pernah Anda merasa besar kepala karena Khodam Anda.
Tetapi ingat, khodam Anda itu adalah makhluk. Jadikan khodam Anda itu perantara untuk berdoa, untuk meminta kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.